اللهم صل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan sebelum kita awali kajian ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, dan di dalam roh, serta di dalam kehidupan ini dengan kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kajian dengan tema yang meliputi. Tentunya kita semua sudah memahami bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi diri kita. Akan tetapi berhubung kajian yang kita terima selama ini, berhubung kajian yang kita ikuti selama ini dari bawah, maka banyak perbedaan, banyak perjalanan, banyak lika-likunya. Sehingga kita sulit untuk memahami liputan Allah yang ada pada diri kita dan liputan Allah yang ada pada alam semesta ini. Kali ini kajian saya bawakan dari atas, tidak dari bawah, agar mudah kita memahaminya. Jadi kajian yang meliputi ini dari atas. Dari atas maknanya dari mana? Kalau dari bawah kita kaji yang meliputi ini dari hawa nafsu kita, dari diri kita, dari kewujudan, keberadaan, kehidupan, kekuasaan diri kita, maka kita sulit untuk melepaskan, sulit untuk memahami liputan Allah ini. Marilah kita bersama-sama dari atas menuju ke bawah. Biasanya dari bawah menuju ke atas butuh puluhan tahun untuk mengkaji. Bila dari bawah ke atas banyak lika-likunya, banyak perbedaannya, sehingga membingungkan, membuat pening kepala kita.
Kali ini saya bawakan keterangan dari atas. Semoga kita bisa memahami dan marilah kita menghayati diri kita sendiri, menghayati kewujudan diri kita sendiri, menghayati kekuasaan kita sendiri selama ini yang ada di dalam hati kita. Coba kita hayati seumpama saya umur 50 tahun. Anda umur berapa, hayati sendiri. Saya bawakan, Anda heningkan cipta, Anda menghayati, mendengarkan sambil bertapa di dalam diri Anda. Agar mudah dipahami, agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita hayati liputan Allah. 50 tahun yang lalu kira-kira saya apakah mengenal bahwa diri saya ini Abdul Halim 50 tahun yang lalu ketika saya dilahirkan. Anda pun juga demikian, hayati di dalam hati Anda usia Anda berapa. 50 tahun yang lalu ternyata saya tidak tahu diri saya bahwa diri saya manusia. 50 tahun yang lalu saya tidak mengenal bahwa nama saya Abdul Halim. Nama Anda siapa? Silakan dihayati. Dulu 50 tahun yang lalu saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Disitulah terjadi liputan Allah itu ketika Allahnya lebih wujud daripada wujud manusianya. Ketika Allahnya lebih hidup daripada hidup manusianya. Ketika Allah lebih berkuasa daripada kuasa manusianya di dalam hatinya. Karena manusianya masih gaib. Berarti 50 tahun yang lalu saya, Anda gaib, tidak ada. Meskipun secara syariatnya kata orang tua-tua yang dulu menyaksikan kita dilahirkan, meskipun syariatnya kelihatannya saja ada bayinya. Kita terlahir sebagai bayi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang suci. Suci dari apa? Suci dari pengakuan bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Itulah yang dimaksud suci. Kenapa? Karena yang ada hanya liputan Allah. Karena yang ada hanya uripe Allah. Itulah bukti yang sangat amat nyata bahwa sebenarnya manusianya lah yang gaib, Allahnya yang wujud, sehingga nyatalah liputan Allah ketika kita masih malam, ketika kita masih gaib, ketika kita masih belum ada, ketika kita belum menyadari bahwa diriku adalah manusia. Ketika kita belum menyadari bahwa diriku adalah Abdul Halim, diri Anda namanya siapa? Hayati ketiadaan diri kita dahulu. Hayati kegaiban kita dahulu. Nah, ketika kita sudah memahami itu, sudah menghayati itu, sudah merelakan, sudah meridhokan, memang sesungguhnya benar-benar hanya Allah yang wujud daripada wujud diri manusiaku di hatiku saat itu. Maka dari itu, sejak saat diciptakan cikal bakal badan ini dari tanah pun juga diliputi oleh Allah. Apa buktinya? Tanpa diliputi Allah, maka cikal bakal badan ini tak akan ada prosesnya. Tak akan bisa menjadi badan-badan ini tanpa liputan Allah, tanpa kekuasaan Allah, tanpa pemeliharaan Allah, tanpa penjagaan Allah,
tanpa kasih sayang Allah, tanpa kecukupan Allah. Maka dari itu diproseslah diri kita, diliputi, dihidupi, disuapi, dimakani yang dari tanah sehingga berkembang biak menjadi tumbuhan. Setelah tumbuhan berkembang biak menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan itu beras, sayur-mayur dan buah-buahan sehingga dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita. Sehingga ketika calon kedua orang tua kita bertemu di dalam pernikahan, maka bertemulah antara sel sperma dan sel telur. Maka terproseslah sehingga menjadi gumpalan darah. Diproses lagi, diliputi lagi, dikuasai lagi, dicukupi lagi, dipelihara lagi, dijaga lagi, dikasih sayangi lagi, sehingga menjadi gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi, hingga terlahirlah diri kita. Sesuai dengan ayatnya Allah di dalam Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi kalau kita bahas secara syariatnya, hukum syariatnya, hamba ini Muhammad Rasulullah. Hanya Nabi Muhammad yang bisa Isra Mi'raj. Hanya Kanjeng Nabi Muhammad yang bisa diperjalankan Allah. Sedang manusia selain Nabi Muhammad tak bisa seperti Nabi Muhammad bila dikaji secara syariatnya. Akan tetapi bila dikaji secara hakikat makrifat yang sebenar-benarnya, bila ayat ini Isra Mi'raj hanya untuk seseorang yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad saja, mestinya ayatnya berbunyi Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Baru khusus Isra Mi'raj hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad saja. Akan tetapi nyatanya bunyi ayatnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Nabi Muhammad hamba Allah. Saya hamba Allah. Anda semua hamba Allah. Seluruh makhluk ciptaan Allah itulah hamba Allah. Itulah yang diperjalankan Allah di malam yang sunyi. Di malam yang sunyi itu, di malam yang bagaimana? Ketika sunyinya manusia di dalam hatinya yang ada hanya Allah. Ketika manusianya masih malam, masih gaib, ketika manusianya belum tahu apa-apa, tidak tahu ceritanya, hanya Allah, hanya Sang Pencipta yang tahu cerita kita. Karena kita bukan pencipta, karena kita hanyalah yang dicipta, maka yang dicipta tidak tahu apa-apa, maka yang dicipta tidak tahu siapa dirinya. Itulah yang disebut malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Dari diperjalankan di suatu malam dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang diberkahi. Kalau dikaji menurut syariatnya, iya, perjalanan dari dohirnya Masjidil Haram Mekah sana hingga Masjidil Aqsa di Palestina sana. Secara dohirnya. Akan tetapi Al-Quran ini mengandung dohir dan batin. Al-Quran ini mengandung makna yang tersurat dan makna yang tersirat, yang terrahasia. Maknanya dari Masjidil Haram itu adalah dari tanah yang suci. Tanah tempat asal mula manusia dicipta. Minal masjidil aqsa alladzi barakna, sampai menjadi bayi yang suci. Itulah yang dimaksud Masjidil Aqsa yang diberkahi. Kenapa kok diberkahi? Karena bayi
yang suci, yang diberkahi sudah terlahir dan sudah ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya untuk sholat berjamaah. Maknanya sholat berjamaah di sini kumpul bersama. Jadi dilambangkan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ketika perjalanan di suatu malam, malamnya malam yang di luar dari Masjidil Haram, Masjidil Haramnya yang di luar, sampai Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsanya yang di luar, hingga bertemu dengan para nabi dan para rasul dan bertemu dengan para malaikat, seluruh malaikat guna untuk sholat berjamaah. Padahal di dalam Al-Qur'annya tidak ada cerita itu. Jadi maknanya itu simbol atau kiasan perjalanan setiap diri manusia. Jadi untuk apa kita halusinasi perjalanan-perjalanan yang tidak kita ketahui? Mending kita memahami hakikat perjalanan perjalanan Nabi Muhammad, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad dengan nyata apa yang ada di dalam setiap diri manusia kita, perjalanan diri manusia kita. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu lambang contoh manusia yang termulia. Jadi contoh agar kita mengikuti fahamnya, mengikuti imannya, mengikuti akidahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dan selalu kembali hatinya kepada Tuhannya. Jadi ketika bayi sudah bertemu sampai di Masjidil Aqsa, menjadi bayi yang terlahir, sudah bertemu kumpul berjamaah dengan kedua orang tuanya. Untuk apa bayi ini dilahirkan? Untuk apa Kanjeng Nabi Muhammad ini di Isra Mi'rajkan? Tujuannya hanyalah satu. Tapi bukan yang seperti diceritakan selama ini loh ya. Mendapatkan sholat perintah 5 waktu. Tapi di dalam ayatnya ternyata untuk apa? Haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatku. Supaya kamu bisa mengenal diriku. Itu maknanya. Untuk apa kamu diciptakan? Supaya kamu mengenal penciptamu. Ketika engkau mengenal penciptamu, hancur leburlah dirimu dahulu. Baru kembali kepada penciptamu. Dari yang goib menjadi goib. Bila kita bahas liputan Allah yang meliputi Allah ini dalam segi syariatnya dulu dari bawah, kita kesulitan pahamnya. Bila dari atas kita mudah menerimanya. Karena sejatinya memang dulu 50 tahun kita tidak ada. Anda tidak ada. Anda goib, saya goib. Yang ada hanya Allah. La maujudan illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika saat bayi terlahir, mulailah liputan-liputan itu dibangun. Liputan-liputan itu mulai ada. Bayi beranjak besar menjadi anak-anak yang lucu-lucu. Mulailah liputan-liputan itu mulai bergelar. Anak atau sang bayi sudah bisa melihat alam semesta ini. Itulah liputannya Allah. Jadi alam semesta ini adanya karena liputan Allah. Jika tak ada liputan Allah, ya tak ada alam semesta ini. Yang katanya luas, maha luas. Akan tetapi sebenarnya meskipun luas, tapi hakikatnya tidak ada tanpa liputan Allah. Sama halnya diri kita manusia diliputi oleh uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, maka tak akan pernah bisa kita menyaksikan alam semesta ini. Bila tak ada liputan Allah, maka kita tak akan pernah mengenal siapa diriku. Bila tak ada liputan Allah, maka aku tak akan mengenal siapa namaku. Bila tanpa liputan Allah, maka aku takkan mengenal apa kedudukanku.
Semua itu di dalam liputan Allah. Mari kita buka di dalam surat Fussilat ayat yang ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Yang artinya, ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia maha meliputi segala sesuatu. Nah, cocok kan ayatnya? Maknanya Allah selalu meliputi diri manusianya dan Allah selalu meliputi penglihatan manusianya. Allah selalu meliputi pendengaran manusianya. Allah selalu meliputi fikiran manusianya. Allah selalu meliputi hati manusianya. Allah selalu meliputi gerak dan diam manusianya. Semuanya di dalam liputan Allah. Bila kita menghayati asal-usul kita dulu tidak ada. Bila kita menghayati bahwa sejatinya dulu kita goib, tidak tahu cerita kita tanpa uripi Allah. Maka jelas dan nyatalah itulah liputan Allah yang sebenar-benarnya itu. Kun fayakun, apa yang ada di dalam dada kita sebenarnya kun fayakunnya Allah. Contoh, ketika aku mau duduk, di dalam hati sudah ada perintah kepada Rasulnya, perintah kepada badan ini. Wahai Halim, duduklah. Itulah perintah. Ketika badan ini sudah duduk, blek, demikian, maka kun fayakun, maka terjadilah ia. Itulah kun fayakunnya Allah yang selama ini kita buta akan itu. Kenapa? Karena selama ini kita yang jadi Allah. Kita yang jadi Tuhan. Seolah-olah kun fayakun, kehendak kuasa yang ada di dalam hati kita semuanya bersandar kepada hawa nafsu kita. Kenapa? Karena kita selama ini buta akan Tuhan. Dan karena kita selama ini tidak bertuhan kecuali menyembah berhala-berhala diri kita sendiri di hati kita. Karena kita kesulitan untuk mengkaji diri lewat bawah, maka saya ajak Anda lewat atas, lewat Allah sampai kepada manusia. Inilah kenyataan bahwa Allah maha meliputi alam semesta dan Allah maha meliputi diri kita semua. Jadi kalau kita kaji dari bawah, memang banyak perbedaan. Di dalam hukum Islam saja terbagi 73 golongan. Maka kalau kita bahas dari atas, maka bersatulah 73 golongan itu. Kenapa? Karena meskipun terbagi pemahamannya 73 golongan, bila di dalam liputan Allah, yo enjoy. Why? Tak ada perdebatan, tak ada perbedaan lagi. Kenapa? Yang ada hanyalah toleransi dan hormat menghormati. Bila kita kaji dari atas. Namun bila mengkaji tentang liputan Allah ini dari bawah, ya banyak perbedaan, banyak perdebatan, banyak cemooh, dan banyak gunjingan. Karena memang sangat amat sulitnya memahami liputan Allah ini bila dari bawah. Kenapa? Karena sangat melekatnya manusia yang sudah lama sejak detik-detik akil balik tiba. Manusianya sudah lama menjadi Tuhan. Takkan pernah rela, takkan pernah ridho manusianya bila harus digantikan dengan Tuhan. Kenapa? Tuhannya goib saja. Yang ada aku kok. Yang wujud aku kok. Yang hidup aku kok. Yang berkuasa aku kok. Yang bisa sholat aku kok. Yang bisa ibadah aku kok. Semuanya serba aku manusianya. Memang sangat amat sulitnya ngelembet, ngelongkop hawa nafsu ini bila kita kaji dari bawah.
Semoga kajian dari atas tadi memudahkan kita di dalam menghayati asal-usul kita bahwa sebenarnya yang gaib itu manusianya, maka terwujudlah Allah. Bila bila manusianya yang wujud, maka gaiblah Allah. Jadi manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan Allahnya gaib, berarti manusianya yang lebih wujud daripada wujudnya Allah. Berarti Allahnya selamanya tidak ada, yang ada hanya manusianya. Lalu bila yang ada hanya manusianya, yang wujud hanya manusianya, yang hidup hanya manusianya, sedangkan Allah tak ada, Allah adam, Allah mati, Allah tak nyata, Allah tak jelas alias gaib, lalu selama ini kita nyembah siapa? Ternyata kita bila kita menghayati di dalam diri, ternyata kita selama ini menyembah diri sendiri demi memuaskan hawa nafsu kita sendiri agar dipandang kita sebagai ahli agama, agar dipandang kita sebagai ahli ibadah, agar dipandang kita sebagai ahli zikir, agar dipandang kita sebagai ahli sholawatan. Kita selama ini mengharap-harap pandangan dari hawa nafsu saja, mengharap-harap pandangan pujian kebanggaan dari manusia saja. Itulah tanda bukti bila Allahnya gaib, maka manusianya takkan pernah bisa menyembah Tuhannya, alias manusianya hanya kufur saja, hanya syirik saja kepada Tuhannya. Kenapa kok syirik? Karena Allahnya kalah dengan manusianya. Allahnya kalah wujud, Allahnya kalah hidup, Allahnya kalah kuasa dengan manusianya. Itulah golongan Allah Maha Gaib. Akan tetapi bagi golongan Allah Maha Nyata, jelas-jelas manusianya sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un dari kewujudannya. Kembali kepada Allah dari kuasanya. Kembali kepada Allah dari hidupnya. Sehingga dipasrahkan semua amanah-amanah kewujudan manusianya. Sehingga dipasrahkannya amanah-amanah hidup dan badan yang dititipkan ini kepada Allah. Maka nyatalah Allah, gaiblah manusianya seperti sedia kala. Itulah agama Allah, itulah jalan yang lurus, dan itulah tempat kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita sudah memahami ini, maka 73 golongan itu akan terliputi oleh Allah. Kenapa? Karena 73 golongan itu pun juga ciptaan Allah. 73 golongan itu pun juga sesuai dengan pagelaran Allah. Bila kita sudah menyadari atau kita sudah tahu rahasia ilahi, maka sudah tak akan ada perbedaan lagi. Yang ada hanyalah enjoy saja, nikmati kehidupan ini. Inilah surga di sisi Allah itu. Hati tidak kemasukan anar lagi, hati tak panas lagi, hati tak ada lagi rasa cemburu, rasa sedih, rasa duka, rasa bangga, rasa ujub, riya, dan fahsya wal mungkar sudah hancur dengan kehancuran manusianya. Ketika Allahnya sudah nyata, lebih nyata daripada manusianya, maka tergantilah yang dulu manusianya yang wujud, Allahnya yang gaib, maka tergantilah manusianya lah yang gaib, seperti sebagaimana manusianya menggaibkan Allah, Allahnya yang wujud. Itulah golongan orang-orang yang sudah almarhum, yang sudah kembali di dalam rahmatnya Allah, kembali di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته